Halo, perkenalkan nama saya Ence Chin. Saya mengenal fotografi pertama kali tahun 1998. Saat itu saya masih kuliah di desain komunikasi visual. Saat itu masih zaman kamera film dan saya tidak menyukainya karena selain lebih ribet juga biaya cuci cetaknya sangat mahal waktu itu. Tapi sejak tahun 2007 ketika saya kuliah lagi di Amerika Serikat di Bucknell University, saya mulai mengenal yang namanya kamera digital SLR. Nah, sejak itu saya sangat menyukai fotografi karena jauh lebih praktis, kualitasnya sudah cukup bagus dan harganya juga terjangkau. Tahun 2009 saya mulai menulis blog infofotografi.com. Di blog itu saya mendapatkan banyak pengalaman dan banyak pertanyaan dari teman-teman yang di Indonesia tentang kamera DSLR dan kemudian juga fotografi secara umum. Dari sana saya lihat banyak sekali yang menyukai fotografi tapi kesulitan untuk bagaimana cara belajarnya. Lalu saya menulis buku dan mengajar fotografi. Sekarang ini saya sudah menulis beberapa buku. Salah satunya adalah buku kamera DSLR muda, dan video yang ditonton ini adalah edisi revisi dari buku ini. Kemudian ada juga buku Lighting itu mudah dan Fotografi itu mudah 100+ tip and trick dunia fotografi. Semuanya tersedia di toko buku terdekat. Pertama-tama, saya akan menerangkan berbagai jenis kamera, baik kelebihan dan kekurangannya. Yang paling populer tentunya adalah kamera berjenis compact. Selain harganya terjangkau, ukurannya juga cukup kecil. Biasanya juga sudah dilengkapi dengan zoom. Jadi ini contoh kamera compact. Lalu ada juga kamera compact yang bisa berganti lensa. Misalnya seperti kamera Pentax Q ini. Jadi lensanya bisa dibuka dan kita bisa melihat sensornya, dan kemudian kita bisa ganti-ganti lensa untuk mendapatkan hasil atau efek yang berbeda-beda. Dan ada juga kamera yang sering disebut kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini ukurannya lebih besar dari kamera compact, namun lebih kecil dari kamera DSLR. Kualitas foto yang dihasilkannya sama kurang lebih dengan kamera DSLR. Kelebihan lainnya, kamera mirrorless ini bisa diganti juga lensanya. Jadi kita bisa memasang lensa yang berukuran macam-macam untuk mendapatkan efek foto yang berbeda. Ada juga kamera DSLR yang bentuknya lebih besar dari kamera mirrorless dan bisa juga ganti-ganti lensa dan kualitasnya lebih bagus daripada kamera compact. Namun kamera DSLR itu cukup besar. Kenapa? Karena memiliki cermin dan prisma di dalamnya. Akibatnya kita bisa memotret dengan melihat jendela bidik optik secara langsung. Apa yang dilihat di jendela bidik sama dengan apa yang dilihat lensa. Perbedaannya dengan mirrorless biasanya rata-rata tidak mempunyai jendela bidik, terutama jendela bidik optik. Sehingga apa yang kita lihat adalah melalui LCD. Kamera DSLR itu ada dua macam. Satu yang sensornya berjenis APS-C dan satu lagi sering disebut sensor full frame yang berukuran lebih besar. Sensor full frame ini, contohnya kamera D600 ini, fisiknya lebih besar lagi dan jendela bidiknya lebih terang, kualitas gambarnya lebih bagus di kondisi cahaya yang gelap. Tapi memerlukan lensa yang diameternya lebih besar juga supaya bisa mencakup semua bidang gambar.
jadi tugas pertama seorang fotografer adalah mengendalikan terang gelap cahayanya. Nah, itu dinamakan exposure. Nah, exposure itu cara mengendalikannya melalui 3 variabel, yaitu ISO, aperture atau bukaan, atau juga sering disebut diafragma, dan kemudian shutter speed. Nah, ketiga variabel inilah yang mengatur supaya terang gelap gambarnya pas. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang ISO atau ISO. Nah, ISO itu kalau di zaman kamera film itu namanya ASA, yaitu sensitivitas dari film, atau kalau di era digital itu namanya sensor gambar. Semakin tinggi ISO-nya, semakin terang gambarnya. Tapi ada kerugiannya, semakin tinggi ISO-nya, maka semakin buruk kualitas foto yang dihasilkan karena munculnya noise atau bercak-bercak pada foto. Selain itu juga kualitas foto secara umum seperti warna, detail juga berkurang di ISO tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aperture atau bukaan. Bukaan yang besar ditandai dengan angka f yang kecil, misalnya f2,8, f1,8, f1,4 dan sebagainya. Bukaan yang kecil ditandai dengan f yang angkanya besar seperti f8, f11, dan f16. Lalu bukaan juga mengatur yang namanya ruang tajam. Jika kita memakai bukaan besar seperti f2,8, latar belakang akan kelihatannya kabur. Sedangkan jika kita memakai bukaan yang kecil, misalnya f11, f16, itu semua yang ada di bingkai foto akan terlihat tajam. Makanya itu bukaan yang besar biasanya digunakan saat memotret potret seperti potret manusia, potret satwa liar dan sebagainya. Tapi bukaan yang kecil itu sebaliknya itu untuk pemandangan misalnya yang memerlukan ruang tajam yang luas. Lalu variabel yang terakhir dalam mengatur exposure adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah berapa lama durasi kamera menyerap cahaya. Jadi shutter speed itu satuannya biasanya dalam detik. Misalnya 1/600 detik atau bisa sampai 30 detik. Semakin cepat shutter speednya, maka cahaya yang ditangkap juga semakin sedikit. Jadi gambarnya lebih gelap. Sedangkan jika kita memakai shutter speed yang lebih lambat seperti 2 detik, 3 detik, itu akan membuat kamera menyerap lebih banyak cahaya sehingga gambar bisa menjadi lebih terang. Nah, shutter speed ini juga memberikan efek kreatif ke dalam hasil foto. Misalnya shutter speed yang cepat itu akan bisa membekukan subjek foto seperti penari yang ada di gambar ini. Di dalam foto ini shutter speed yang dipakai adalah 1/200 detik. Sedangkan ada juga shutter speed yang lambat itu bisa digunakan untuk merekam jejak cahaya atau jejak gerakan. Misalnya memotret pemandangan lalu lintas di mana yang terlihat adalah garis-garis cahaya dari lampu mobil. Bisa juga merekam gerakan air sehingga terlihat seperti kapas, seperti di foto air terjun. Contohnya foto ini diambil dengan shutter speed yang cukup lambat, yaitu 8 detik. Sekarang kita akan membahas tentang kamera mode atau yang disebut juga mode kamera. Mode kamera biasanya terletak di bagian atas kamera. Nah, ada bermacam-macam mode kamera. Yang paling penting dan paling populer biasanya adalah full auto. Saat kita menggunakan full auto, kamera memilihkan pengaturan-pengaturan kamera secara otomatis. Jadi kita tinggal membidik dan menjepret. Nah, di full auto ini setting-setting seperti bukaan, ISO, dan shutter speed itu semua udah ditentukan oleh kamera berdasarkan kondisi cahaya yang ada. Nah, ada mode yang kedua
yang cukup populer juga, yaitu mode P, yang singkatannya adalah program mode. Di program mode ini kita lebih leluasa dalam mengatur settingnya di kamera. Contohnya adalah ISO bisa kita pilih, white balance, kompensasi exposure, dan beberapa yang lain. Namun shutter speed dan aperture tetap dipilihkan oleh kamera sesuai keadaan yang ada. Nah, soal lampu kilat atau flash di mode P ini, jika kita tidak menghendaki, dia tidak akan muncul dengan sendirinya. Lalu ada juga mode yang namanya semi otomatis atau semi manual, yaitu kalau di kamera Canon seperti ini disingkat menjadi TV dan AV. Kalau di kamera Nikon atau Sony namanya S dan A. TV atau S itu adalah singkatan dari shutter priority. Artinya shutter speed itu bisa dikendalikan oleh kita, ditentukan oleh fotografernya, dan kamera akan membantu mencari bukaan yang sesuai di kondisi cahaya yang ada. Nah, kebalikannya kalau mode AV atau mode A atau di singkatan dari aperture priority, fotografer menentukan nilai F atau nilai bukaannya. Kemudian kamera akan membantu mencarikan nilai shutter speed yang cocok untuk kondisi cahaya yang ada. Terakhir tentunya adalah mode manual yang paling digemari oleh fotografer profesional atau fotografer yang sudah berpengalaman. Di mode manual, pengaturan kamera ini bebas ditentukan oleh fotografernya, dari shutter speed, bukaan, ISO, kompensasi exposure, kualitas gambar, dan sebagainya. Tapi menggunakan mode manual tentunya perlu latihan dan kemudian juga butuh waktu untuk menyetingnya sesuai dengan kondisi cahaya yang ada. Jadi penggunaan kamera mode itu sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman dan juga keinginannya. Jika kita mempunyai banyak waktu dan kita mau belajar fotografi, paling bagus jika kita menggunakan mode manual dan menyeting pengaturannya sendiri. Jika kita dalam keadaan yang tidak mempunyai banyak waktu untuk menyeting kamera, kita bisa menggunakan bantuan mode semi otomatis seperti AV atau TV atau P. Tapi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan full auto terus-menerus karena kelemahannya yaitu jika kondisi cahaya kurang, flashnya akan nyala sendiri dan kita sangat tidak leluasa untuk mengatur setting kamera. Baik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis lensa. Seperti kamera, lensa itu bermacam-macam jenis dan bentuknya. Tapi biasanya dibagi berdasarkan apakah bisa zoom atau tidak. Yang tidak bisa zoom dinamakan lensa fix, yaitu lensa yang memiliki jarak fokusnya tetap. Sehingga untuk mengubah sudut pandangnya kita harus maju mundur. Nah, contohnya adalah seperti lensa ini, lensa fix 50 mm. Lalu ada juga lensa fix 100 mm makro dan lensa 85 mm. Ukurannya biasanya lebih kecil dari lensa zoom. Lalu ada juga lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa yang jarak fokusnya kita bisa ubah-ubah sehingga mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Bisa lebar, bisa lebih sempit. Contohnya adalah lensa ini, Sigma 2470, di mana jika kita memutar cincin zoomnya, dia akan maju mundur. Tidak semua lensa zoom itu bisa maju mundur seperti ini. Jadi ada yang misalnya lensa zoom 1635 ini, jika diputar dia tidak maju mundur, tapi tetap jarak fokusnya kita bisa ubah. Dan caranya adalah kita tinggal melihat angka yang ada di lensa zoom ini, 16 mm sampai 30. Dan yang salah satu contoh yang terakhir adalah lensa zoom telefoto 70-200. Lensa ini cukup panjang karena jarak fokusnya cukup lebar rentangnya, yaitu dari 70 sampai 200. Lalu lensa juga dibagi berdasarkan berapa jarak fokusnya.
Ada lensa yang disebut lensa lebar karena jarak fokusnya lebih lebar. Biasanya dia ditandai dengan angka yang kecil, misalnya lensa 16-35, 10-24 itu termasuk lensa lebar. Ada juga lensa yang jarak fokusnya standar atau medium, yaitu sekitar 24-70. Lalu ada lensa telefoto yang biasanya jarak fokusnya di atas 50 mm seperti lensa 100 mm, 85 atau 70-200 termasuk lensa telefoto. Masing-masing jenis lensa ini dari lebar, standar sama telefoto itu memberikan hasil yang berbeda sifatnya. Nah, mari kita lihat contoh lensa lebar dan sifat-sifatnya. Jadi lensa lebar itu pertama-tama dia sifatnya adalah mencakup wilayah yang cukup luas, sudut pandangnya besar, sehingga jika kita di ruangan sempit atau kita ingin memotret mencakupi pemandangan yang sangat luas, lensa lebar lah yang paling cocok. Lalu lensa lebar itu memberikan sifat 3 dimensi, artinya di foto itu kita bisa lihat bahwa yang benda yang dekat itu akan terlihat sangat besar, dan kemudian benda yang jauh itu akan perlahan-lahan menjadi lebih kecil. Nah, ini salah satu contoh lensa lebar. Ini adalah foto yang saya ambil waktu saya kuliah dulu. Ini kampus saya, Bucknell University. Saya memakai lensa yang cukup lebar waktu itu, yaitu 28 mm full frame atau kira-kira sekitar 16 mm jika memakai kamera yang bersensor APS-C. Di sini kita bisa melihat lensa lebar itu bisa memberikan efek 3 dimensi, di mana pohon yang jaraknya dekat dengan lensa atau kamera itu ukurannya jauh lebih besar daripada gedung, jadi memberikan kesan 3 dimensi. Lalu foto yang kedua ini, di sini saya memakai lensa lebar juga, yaitu 30 mm di full frame atau sekitar 18 atau 19 jika memakai kamera DSLR bersensor APS-C. Di sini juga kita bisa melihat ada efek 3 dimensi dan cakupannya cukup luas, dari pohon-pohon yang di depan sampai pegunungan yang jauh di belakang. Ada lagi yang disebut lensa standar, yaitu biasanya lensa 50 mm di kamera full frame. Nah, lensa 50 mm ini jika dipakai akan menghasilkan foto yang perspektifnya mirip dengan mata manusia. Jadi hasil fotonya akan terlihat alami dan apa adanya. Biasanya lensa standar atau biasanya diwakili oleh lensa fix 50 mm ini memang cocoknya untuk potret, seperti pas foto atau foto produk, karena kita mau mereproduksi apa yang kenyataan yang ada tanpa mengubah apa-apa. Nah, sebagai contohnya ada foto yang saya ambil di kampus juga. Ini salah satu acara olahraga. Jadi saya memakai lensa 50 mm, lensa fix. Keunggulan dari lensa ini ya bukaannya biasanya besar. Jadi karena kondisi lapangan yang cukup gelap bisa mendapatkan hasil yang cukup terang dan kemudian juga terlihat alami sesuai dengan pandangan mata manusia. Lalu ada juga yang namanya lensa telefoto, seperti lensa 85 mm 100 atau bahkan yang lebih panjang lagi yaitu 70-200. Lensa telefoto itu jika digunakan itu mempunyai efek yang berlawanan dengan lensa lebar, yaitu efeknya lebih ke berbentuk 2 dimensi, karena latar belakang yang jauh itu menjadi kesannya lebih dekat dan lebih besar daripada subjeknya. Contohnya adalah foto pegunungan ini dengan lensa telefoto, yaitu jarak fokus 105 mm. Saya bisa membuat gunung-gunung yang jauh itu seakan-akan dekat dan berlapis-lapis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komposisi. Komposisi adalah bagaimana cara kita menyusun elemen-elemen visual di dalam satu foto. Konkretnya adalah di mana kita meletakkan subjek utamanya, bagaimana backgroundnya, apakah blur atau tajam, dan elemen-elemen yang lain
bikin garis, bentuk, bagaimana kita menyusunnya supaya kelihatannya fotonya menarik. Ada satu aturan yang cukup populer yang namanya rule of thirds atau aturan sepertiga. Aturan ini berbunyi bahwa dalam satu frame foto, satu bingkai foto itu kita bisa menarik garis, membagi garis vertikal dan horizontal sebanyak sepertiga bagiannya. Dan dari garis-garis tersebut ada 4 titik yang merupakan pertemuan dari garis vertikal dan horizontalnya. Nah, menurut aturan rule of third, sebaiknya subjek tidak diletakkan di tengah-tengah, tapi di sebelah lebih ke kanan atau ke kiri, disesuaikan dengan titik-titik temu dari garis-garis tersebut. Jadi contohnya adalah seperti foto ini, di mana pemain opera ini wajahnya diletakkan tidak di tengah tapi sedikit ke kanan dan ke atas. Lalu ada komposisi yang lain, yaitu komposisi bingkai, di mana kita meletakkan subjek utama di dalam suatu bingkai. Bingkai itu bisa macam-macam, jadi bisa seperti jendela atau pintu, tapi bisa juga bingkai itu terbuatnya dari daun-daun atau sesuatu yang lebih alami. Contohnya seperti foto yang ini, di mana lampion ini berada di dalam bingkai daun-daun yang ada. Lalu ada juga foto di mana subjek, yaitu berupa model ini, terletak di dalam bingkai semacam pintu. Lalu ada komposisi yang lainnya lagi, yaitu namanya komposisi garis, leading line. Yaitu di komposisi ini kita berusaha menuntun mata pemirsa dari satu titik ke satu titik yang lainnya dengan menggunakan elemen visual yang bermacam-macam. Contohnya yaitu susunan-susunan batu di saat matahari terbit di pantai. Susunan batu dan bentuk awan itu menuju ke satu titik, yaitu matahari. Komposisi yang lainnya lagi yaitu komposisi pola. Komposisi pola ini adalah kita mengkomposikan subjek foto yang berulang-ulang. Seperti ada contohnya, komposisi pola itu bisa dilihat di foto ini. Foto ini adalah kue nastar sebenarnya, disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk pengulangan. Ada subjek-subjek yang lebih bagus kalau kita komposisikan secara simetri. Artinya kita meletakkan subjeknya di tengah-tengah sehingga kesannya sangat seimbang, tapi memang agak statik. Contohnya seperti foto di bawah ini, ada matahari yang sedang terbit diletakkan di tengah-tengah. Lalu ada juga foto ini arsitektur, di mana saya meletakkan subjeknya di tengah-tengah supaya kesannya kokoh dan seimbang. Ada juga komposisi skala. Komposisi skala itu adalah kita mengikut sertakan dua elemen, di mana salah satu elemen adalah untuk pembandingnya. Biasanya subjek foto atau yang elemen pembandingnya adalah subjek atau benda yang kita memang kenal sehari-hari dalam bentuk ukurannya. Contohnya seperti manusia atau pohon dan sebagainya. Contohnya diambil di sebuah pura di Bali, yang namanya Pura Mimpi, dan dengan mengikut sertakan orang di dalam foto ini, jadi kita bisa merasakan berapa besarnya pura ini. Ada bagusnya juga kita mencari refleksi, dan biasanya adanya refleksi dari subjek itu membuat foto kesannya lebih dramatis dan lebih 3 dimensi. Contohnya foto yang di sini, di mana yang saya fokuskan adalah refleksi dari model tersebut. Terakhir, saat memkomposisikan foto, sebaiknya kita juga melihat dari perspektif dari low angle atau dari atas. Kadang-kadang ada subjek yang lebih bagus jika kita foto dari
sudut bawah atau low perspektif. Misalnya foto patung Rocky Balboa itu akan kelihatan lebih megah dan lebih kesannya lebih kokoh, lebih kuat saat kita menggunakan low perspektif dengan mengarahkan kamera ke atas. Lalu foto interior sebuah arsitektur, terutama tempat ibadah, juga sangat baik kalau kita menggunakan low perspektif. Jadi mengambilnya dari sudut bawah dengan kameranya hampir menyentuh tanah dan kemudian mengarahkannya sedikit ke atas sehingga langit-langit itu terlihat jelas dan kesan ruangan interiornya juga lebih megah. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ketemu lagi